Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyir rahmah wa syafi'il ummah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Kita awali dengan memanjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin yang telah menghadirkan kita kembali dan memberikan kemampuan kepada kita untuk bersama-sama melaksanakan kewajiban kita salat subuh berjamaah, dan kita rantai dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan keberadaan kita di rumah Allah ini, Masjid Al-Muhajirin Al-Indah, mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah untuk Rasul kita yang terakhir, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan pula terlimpah untuk keluarga Rasulullah, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, insyaallah termasuk kita sekalian hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu sekalian, kita lanjutkan kembali kaji kita mengenai fikih, yaitu sholat nafilah atau tatawwu'. Jadi bukan dan ya Bapak dan Ibu sekalian, tapi atau. Jadi sholat nafilah atau tatawwu'. Dua istilah ini ada di dalam Al-Quran, nafilah maupun tatawwu'. Yang pertama, istilah tatawwu'. Kita ingin tahu lebih dulu apa sih arti sebenarnya dari kata tatawwu' itu sendiri. Kalau kita merujuk ke surat Al-Baqarah 184 yang masih berkaitan dengan puasa Ramadan, ya, di situ atau berbunyi ayatnya faman tatawwa'a. Jadi kata tatawwa'a dengan kata tatawwu' hanya berbeda dari bentuk tensisnya saja. Kalau tatawwu' merupakan bentuk isim, kalau tatawwa'a merupakan bentuk fi'il atau kata kerja. Barisnya di situ berbeda. Tatawwa'a wawunya berbaris fathah, sedangkan yang kita maksudkan dalam pembahasan ini adalah tatawwu' di mana wawunya berbaris dhammah. Apa artinya? Artinya secara literal adalah perbuatan taat. Jadi tatawwu' itu artinya perbuatan taat. Arti literal dari kata tatawwu'. Kemudian kata nafilah bisa kita temukan juga di dalam Al-Quran. Suratnya adalah surat Al-Isra, dan ini ayat ini sering dibaca juga oleh Ustaz Heri, ya. Itu dengan berbunyi wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Asa ayat asa rabbuka maqaman mahmuda. Itu terdapat di dalam Al-Quran, suratnya adalah surat Al-Isra ayat 79. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Kata nafilah
yang bila kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu artinya adalah tambahan. Jadi nafilah itu artinya tambahan. Lalu apa yang dimaksudkan dengan istilah nafilah atau tatawwu ini? Menurut ilmu fikih, nafilah atau tatawwu itu adalah sholat tambahan yang di luar dari sholat 5 waktu. Jadi sholat nafilah adalah sholat tambahan di luar dari yang 5 waktu, dari subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Di luar itu, maka di luar itu disebut dengan istilah nafilah atau tatawwu. Cuman kita Bapak dan Ibu sekalian kadang-kadang menggunakan istilah bahasa Arab itu overlap, tumpang tindih. Kita bilang yang namanya itu adalah sunnah, betul, nggak salah. Tapi Bapak harus pahami lagi istilah bahasa ini, kata sunnah itu berkaitan dengan masalah hukumnya. Jadi bukan nama sholat sunnahnya Pak, nama hukumnya. Di mana hukum Islam itu yang kita sudah pahami ada 5 macam, mulai dari wajib, haram, sunnah, mubah, ya, makruh. Nah itu adalah berkaitan dengan penyebutan hukum-hukum istilah sunnah itu. Jadi sebetulnya kalau mau disebutkan secara khususnya, ya, sholat sunnah yang berkaitan dengan masalah sholat wajib yang kita sebut dengan sholat sunnah rawatib, ya, yang kita sebut dengan istilah rawatib. Ini juga harus kita pahami Pak. Rawatib itu sendiri artinya apa? Rawatib itu sendiri artinya yang beriringan. Jadi sholat sunnah rawatib itu adalah sholat sunnah yang beriringan dengan sholat-sholat fardu. Nah, jadi disebutlah dengan istilah rawatib, beriringan dengan sholat-sholat fardu yang kita sebut dengan sebutan ba'diyah atau qabliyah. Nah, itu yang dimaksudkan dengan istilah rawatib, ya. Nah Bapak sekalian, kita hanya fokus kepada mazhab Syafi'i Pak. Menurut mazhab Syafi'i, sholat sunnah rawatib itu dibagi menjadi 2 yang berkaitan dengan rawatib. Satu yang disebut dengan rawatib muakkad, dan yang kedua rawatib ghairu muakkad. Saya ingin meluruskan kepada Bapak semua, ya, apakah sholat yang kita sebut rawatib ghairu muakkad itu nggak ada dalilnya? Ada dalilnya Pak. Karena yang terbentuk di dalam pikiran kita itu seakan-akan sholat sunnah ghairu muakkad itu nggak ada dalilnya, nggak pernah dikerjakan oleh Rasulullah. Itu keliru kalau pemahaman itu demikian. Yang dimaksudkan dengan sholat sunnah ghairu muakkad itu yang tidak dikuatkan itu artinya Rasulullah pernah meninggalkannya. Jadi tidak diupayakan untuk terus-menerus oleh Rasulullah, melainkan dalam kondisi-kondisi tertentu ditinggalkan oleh Rasulullah. Tapi bukan berarti tidak dikerjakan oleh Rasulullah, karena banyak yang keliru. Seperti contoh Pak, contoh sholat rawatib qobliyah sebelum asar. Ada yang mengatakan wah sholat sunnah qobliyah asar itu nggak ada dalilnya. Ada dalilnya. Bahkan dalam keterangan hadis tersebut, qobliyah asar itu bisa sampai kepada 4 rakaat. Ini qobliyah asar Pak. Hadisnya kita temukan di mana? Kita temukan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Dan Imam At-Tirmidzi menghasankan sholat sunnah atau sholat rawatib qobliyah asar. Jadi bukan
nggak ada dalilnya. Ada dalilnya. Maka silahkan bagi bapak yang mau melaksanakan sholat nafilah qobliyah asar itu sampai 4 rakaat, silahkan. Nah, jadi jangan sampai keliru di dalam masalah ini, ya. Karena tetapi sholat sunnah itu atau sholat nafilah itu masuk ke dalam kategori sholat sunnah ghairul muakkad, masuknya ke situ. Nggak lalu Pak, apalagi iya ada dalilnya, tapi kita kira-kira katakan, kita mengatakan oh nggak ada dalilnya, padahal ada dalilnya. Apa Pak? Sholat nafilah qobliyah maghrib dan qobliyah isya. Nah ini kadang-kadang kita mau menduganya kayak gitu, qobliyah maghrib dan qobliyah isya. Karena saya pernah menemukan di suatu masjid pengurus dan jamaah itu konflik gara-gara ada yang mengatakan nggak ada sholat qobliyah maghrib, nggak ada yang mengatakan sholat qobliyah maghrib itu ada. Itu ada pernah terjadi itu Pak, antara pengurus masjid dengan jamaah. Nah, ini kita luruskan dalam masalah ini bahwa sholat sunnah qobliyah maghrib itu ada dalilnya, ada hadisnya, ya, dalam masalah ini. Apa dalil bunyinya Pak? Nah ini dalilnya Pak, yang menyatakan bahwa adanya qobliyah maghrib. Kata Nabi SAW, baina kulli adaini as-salat, as-salatu liman sya'a. Antara dua azan, di sini maksudnya Pak, azan dan iqamah begitu. Ada yang namanya as-salat, yaitu ada yang namanya salat. Jadi azan selesai sampai menunggu kita iqamah, nah itu ada salat yang kita sebut nafilahnya. Ya, liman sya'a, bagi siapa yang mau, bagi siapa yang ingin. Itu bunyi hadisnya seperti itu. Dan hadis ini Pak, di dalam sejarahnya berkaitan dengan sejarahnya Imam Syafi'i. Setelah dia berasal dari Irak Pak, kemudian dia ingin pulang ke Mesir, dan di Mesir dia belajar kembali oleh salah seorang ulama yang alim yang bernama Imam Al-Laits. Maka Imam Al-Laits menyampaikan hadis ini, yang awalnya Imam Syafi'i itu juga memang tidak mengakui adanya sholat nafilah qobliyah maghrib itu. Namun ketika Imam Syafi'i menemukan hadis ini yang disampaikan oleh Imam Al-Laits, maka akhirnya Imam Syafi'i mengakui bahwa yang namanya qobliyah maghrib itu ada. Walaupun memang Bapak dan Ibu sekalian, hadis ini adalah hadis yang sifatnya umum, disebut dengan istilah am, dalilul am. Dalam kajian Bapak kaidah usul fikihnya dalilul am, dalilnya memang dalil umum. Tapi kalau nggak ada dalil yang melarangnya, ya berarti hadis ini dijadikan sebagai dalil atau hujjah untuk menentukan adanya sholat sunnah atau sholat nafilah sebelum maghrib, termasuk sebelum isya. Nah, jadi demikian juga qobliyah isya ada. Kalau kita menggunakan dalil-dalil tersebut itu yang saya sebutkan tadi itu ada dalilnya. Jadi jangan nanti akhirnya dipersoalkan, oh berebut kemudian kita bertiga, tidak ada dalil yang menyuruh itu atau yang menganjurkan itu. Nah sehingga di dalam masalah ini Bapak dan Ibu sekalian, menurut mazhab Syafi'i, sekali lagi Pak, ini menurut mazhab Syafi'i, sholat rawatib yang muakkad berjumlah 10. Sholat rawatib yang muakkad yang sangat dianjurkan itu berjumlah 10 rakaat. Apa rinciannya Pak?
2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum dan sesudah zuhur, berarti 6 ya Pak. 2 rakaat sesudah maghrib 8, dan 2 rakaat sesudah isya berarti 10. Jadi mazhab Syafi'i menekankan bahwa sholat rawatib yang muakkad itu berjumlah 10 rakaat. Bagaimana Pak keterangan-keterangan hadis yang menerangkan qobliyah dari zuhur itu 4 rakaat? Memang ada dalilnya, juga dipersilakan bagi kita yang mau mengamalkannya. Bahkan di dalam satu hadis, sholat sunnahnya berjumlah dengan 12 rakaat. Tapi mazhab Syafi'i sekali lagi Pak, yang 12 rakaat itu adalah ghairu muakkad. Ghairu maksudnya ke situ, tidak yang dikuatkan. Tapi bukan berarti dilarang, jangan salah paham. Bagaimana yang mau melaksanakan sholat qobliyah zuhurnya 4 rakaat, silakan. Atau bagi bapak yang ingin melaksanakan sholat qobliyahnya ba'diyahnya zuhur 4 rakaat juga, silakan, nggak jadi masalah. Karena memang itu ada dalil-dalilnya yang tadi saya katakan tadi. Ya, nah, jadi permasalahan ini buat kita seperti demikian, yang harus kita betul-betul memahaminya, sehingga jangan sampai salah di dalam cara kita berpikir, ya, untuk menentukan istilah tadi sunnah itu sekali lagi digunakan untuk penentuan hukumnya, sedangkan sebutan namanya dinamakan dengan istilah nafilah atau tatawwu'. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang berikutnya buat kita sekarang adalah, ada enggak sholat rawatib qobliyah Jumat? Qobliyah Jumat ini Pak, memang bagi ulama-ulama Syafi'iyah, pengikut-pengikut dari mazhab Syafi'i, bahwa yang namanya qobliyah itu ada. Di mana dalilnya kita temukan Pak? Di dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, di dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal diterangkan yang namanya qobliyah Jumat itu ada. Tapi ya Pak, bagi masjid yang mengamalkan azan Jumatnya 2 kali. Nah, jadi bagi masjid yang ingin mengamalkan azannya di hari Jumat itu 2 kali, maka azan yang pertama itulah pengurus masjid memberikan kesempatan untuk melaksanakan sholat qobliyah Jumat. Tapi kalau untuk yang azannya sekali di hari Jumat, berarti nggak ada qobliyahnya. Masjid tidak menyediakan atau tidak mempersilahkan adanya qobliyah Jumat kalau masjid itu hanya melakukan azan Jumatnya cuma sekali. Ya, pas azan, pas waktu zuhur masuk, khatib naik ke mimbar, nah, kemudian si muadzin mengucapkan salam. Nah, berarti nggak ada qobliyahnya. Nah, disitulah Pak kedatangan Sulaik ketika Rasulullah sedang berkhutbah. Di mana Sulaik datang, Rasulullah sedang berkhutbah pada saat itu. Kemudian akhirnya Sulaik itu ditegur oleh Rasulullah. Qum fala tajlis. Bangun wahai Sulaik, jangan kamu duduk. Tsumma sholli. Kemudian sholatlah kamu. Itu berkaitan dengan sholat yang namanya tahiyatul masjid. Oleh sebagian ulama dipahami seperti itu. Bangunnya, apa disuruh bangunnya si Sulaik ini ketika Rasulullah sedang berkhutbah. Nah, jadi kaitannya dengan sholat sunnah, sholat nafilah qobliyah Jumat itu sekali lagi
berdasarkan Musnad Imam Ahmad bin Hanbal itu ada. Makanya orang-orang Nahdiyin, ulama-ulama Syafi'iyah itu berpendapat demikian. Dan ada ya sholat qobliyah Jumat. Termasuk Bapak sekalian, sholat ba'diyah Jumat. Sholat ba'diyah Jumat pun ada. Bahkan ada keterangan hadis yang mengatakan sampai 4 rakaat. Teknisnya bagaimana? Ada yang menganjurkan langsung 4 rakaat di masjid, ada yang menganjurkan 2 rakaat di masjid dan 2 rakaat lagi di rumah. Nah, itu keterangan-keterangan itu kita dapatkan. 2 rakaat di masjid ini sesudah Jumat sudah selesai, dan 2 rakaat lagi di rumah. Nah, dan itu berdasarkan keterangan-keterangan lagi, dalil-dalil lagi. Nah, Bapak sekalian, kemudian yang berikutnya, Pak, sebetulnya cara melaksanakan sholat sunnah itu berapa sih? Apakah 2 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, ataukah 4 salam, 4 rakaat salam? Itu pertanyaannya demikian. Kalau kita memahami kembali satu hadis, ya, dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Sholatul laili wan nahar masna masna." Sholat nafilah baik di siang hari, di malam hari maupun di siang hari, masna masna. Dikerjakan 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Misalnya Bapak mau melaksanakan sholat qobliyah zuhur misalnya, saya mau melaksanakan 4 rakaat, jadi Bapak 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah, berdasarkan hadis tadi, karena hadis tadi menerangkannya seperti itu, masna masna, 2 rakaat, 2 rakaat. Tapi ada hadis lagi, Pak, yang mengatakan berkaitan dengan apa sholat malam itu. Dan hadisnya berasal dari Ummul Mukminin, ibunda kita, ibunda kaum orang-orang beriman, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Dia mengatakan sholat malamnya Rasulullah itu adalah arba'un wa thalathun, 4, 4, 3. Itu keterangannya seperti begitu. Sehingga di dalam masalah ini, bagi orang yang mau melaksanakan sholat sunnahnya yang 4 rakaat, Imam As-Sun'ani, ya, ketika dia mensyarah kitab Bulughul Maram, ya, berarti salamnya cuma sekali, 4 rakaat itu salamnya sekali. Kemudian juga di rakaat kedua nggak ada tahiyat awal. Kalau mau melaksanakan 4, 4, 3, prakteknya seperti begitu. Jadi bukan 2-2. Nah, tapi dibantah lagi ini juga, Pak, oleh sebagian ulama, 4 rakaat, 4 plus 3 itu bukannya sholat tarawih oleh sebagian ulama, ya, melainkan sholat tahajudnya Rasul, sholat malamnya Rasul, qiyamul lail, bukannya sholat tarawih. Nah, sebagian kita ada yang mengamalkan 4 rakaat, 3 rakaat ini adalah di sholat tarawih. Ada yang mengamalkannya seperti itu, ya. Nah, tetapi kalau kita melihat kembali apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu sendiri lagi, nanti, Pak, jumlah rakaatnya akan berbeda. Dalam satu hadis berdasarkan Aisyah tadi, Ummul Mukminin tadi, riwayatnya itu Rasulullah melaksanakan 11, tetapi di dalam riwayat yang lain Rasulullah mengatakan 13. Ada 13 rakaat. Tetapi praktek sahabat dalam melaksanakan
sunnah ini atau sholat nafilah ini ya, yang yang khairul muakkad ini sampai berapa Pak? Sampai 23 rakaat, bahkan penduduk asli Madinah itu sampai 40 rakaat lebih. Makanya termasuk siapa Pak? Imam Ahmad bin Hanbal, dikatakan oleh anaknya Pak Abdullah bin Ahmad, dia mengatakan ayahku sholat setiap malam itu nggak kurang dari 200 rakaat. Makanya ulama-ulama dulu Pak, yang namanya sholat malam itu agak ditunda sedikit waktu isyaknya, agak ditunda sedikit. Saya katakan nanti Bapak jangan mengatakan bertentangan dengan hadis yang mengatakan bahwa sholat di awal waktu itu adalah afdal. Tentu tidak bertentangan, karena ini mempraktekkan untuk ulama tersebut sampai menjelang fajar, menjelang subuh. Itu bayangin Pak, dari habis isya kurang lebih ya Pak ya, kurang lebih pukul 9 malam, pukul 21 itu sholat terus sampai menjelang fajar, menjelang subuh. Bapak bisa bayangin berapa jam, dari jam 9 sampai menjelang subuh, sampai kurang lebih jam 4 kurang lebihnya atau setengah 5. Nah, begitu terus ulama-ulama kita dahulu. Jadi kalau kita mau perhatikan kembali dalam masalah ini, boleh jadi Pak, sholat malam itu tidak dibatasi jumlah rakaatnya ya, semampu kita dalam masalah ini. Maka disitulah Pak, ada yang namanya sholat itu oleh ulama-ulama Syafi'iyah dibagi menjadi dua Pak, dibagi menjadi dua lagi nih. Ada yang namanya muqayyad, ada yang namanya sholat mutlak. Apa itu muqayyad dan mutlak? Mutlak itu berarti tidak dibatasi jumlah rakaatnya, tidak dibatasi jumlah rakaatnya. Yang kedua adalah sholat yang tidak dibatasi oleh waktu, artinya kapan saja, mau siang mau malam silakan. Kalau Bapak ingin melaksanakan sholat mutlak yang punya sunnah itu. Tapi yang kedua, ada yang namanya sholat atau ibadah itu yang muqayyad. Apa itu Pak muqayyad? Muqayyad itu artinya yang terikat. Kalau tadi mutlak bebas, ada yang namanya muqayyad terikat dengan jumlah rakaat, terikat dengan waktu. Ya contohnya apa Pak? Gampang ya Pak ya, sholat duha. Sholat duha yang harus pagi hari. Jangan nanti Bapak bilang sholat duha saya sebentar lagi ntar sore katanya. Bisa. Saya mau melaksanakan sholat duha berapa Pak jumlah rakaatnya? Dalam satu hadis riwayatnya maksimal 12 rakaat, 8 rakaat, 10 rakaat, 12 rakaat silahkan dalam melaksanakan sholat duha. Nah, termasuk lagi kaitannya dengan sholat misalnya Idul Fitri, Idul Adha, itu juga sama seperti itu. Nah, jadi dalam masalah ini sekali lagi kita memahami kembali, saya ulangi Bapak dan Ibu sekalian, bahwa jangan salah menggunakan istilah ya. Jadi di luar yang wajib disebut dengan sebutan istilahnya nafilah atau tatawwu. Bukan kita bilang sholat sunnah, bukan, hukumnya dia sunnah, tapi penyebutan namanya adalah nafilah atau tatawwu. Nah, dibagi-bagi yang saya bilang tadi berkaitan dengan yang rawatib dibagi dua ya, ada yang muakkad dan ada yang ghairu muakkad. Dibagi lagi berkaitan dengan jumlah dan itu keterikatan dengan waktu. Nah, tadi dibagi dengan istilah mutlak dan muqayyad. Nah, dengan memahami pemahaman-pemahaman seperti ini, sekali lagi kita tidak keliru di dalam menggunakan istilahnya ya, dan istilah-istilah itu sangat berarti buat kita untuk bisa kita meluruskan yang berkaitan dengan niat kita itu sendiri, karena salah di dalam pengucapan niat itu akan salah pula
dalam kita menilai sah atau tidaknya sholat kita nanti. Nah, kita khawatirnya seperti itu. Nah, saya kira demikian Bapak dan Ibu sekalian, dan perlu diingat sekali lagi saya ingin tekankan, jangan pernah meremehkan sholat nafilah itu Pak, khususnya sholat yang rawatib, jangan pernah meremehkan, karena salah satu fungsi dari sholat nafilah rawatib itu, salah satu fungsinya adalah untuk menambah atau menyempurnakan sholat-sholat fardu kita. Itu jangan sampai diremehkan oleh kita. Jadi qobliyah subuh seperti tadi itu sangat besar, sebagaimana Bapak tahu hadisnya, lebih besar katanya daripada isi dunia ini, kata Rasulullah. Sholat qobliyah subuh itu termasuk sholat-sholat nafilah yang lainnya. Jadi sholat nafilah yang berkaitan dengan rawatib ini sekali lagi disabdakan oleh Rasulullah SAW sebagai penyempurna dari sholat-sholat fardu kita. Usahakan buat kita sekali lagi untuk bisa melaksanakan sholat-sholat nafilah tersebut. Baik, saya kira demikian, kita gunakan diskusi, kita gunakan untuk bertanya jawab. Disilakan Bapak dan Ibu. Saya mau bertanya. Ya. Ibu, ya Bu ya. Iya. Saya mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan ini. Ada 3 pertanyaan saya. Yang pertama, tadi yang Ustaz bahas tentang sholat rawatib dan qobliyah subuh. Misalnya saya telah qobliyah subuh di rumah, kemudian sampai di masjid udah sholat subuh, jadi saya masuk. Kemudian setelah sholat subuh selesai, pada saat saya sudah berdiri untuk qobliyah subuh, apakah itu boleh saya laksanakan, dan apakah kelakuan itu bisa saya lakukan misalnya dalam sepekan 2 atau 3 kali? Yang kedua, witir. Dulu waktu kecil setahu saya witir itu dilaksanakan setelah sholat tahajud. Tapi sekarang banyak saya juga baca hadis dan juga mendengar bersama bahwa witir itu boleh dilaksanakan setelah kita sholat ba'diyah isya. Diulang pertanyaan kedua, kurang kedengaran. Sholat witir Pak Ustaz. Waktu saya kecil, pengalaman saya itu witir itu dilaksanakan setelah kita sholat tahajud. Tetapi sekarang beberapa ustaz itu boleh melaksanakan witir setelah sholat isya dengan catatan takut ketiduran. Dan ini bolehkah dilaksanakan setiap malam? Kita sholat witir sesudah sholat sunnah ba'diyah isya. Yang ketiga, saya juga pernah mendengarkan seorang penceramah wanita mengatakan kita bisa kok mendapatkan pahala umroh di rumah ini. Kita sholat subuh di rumah sendiri tentunya, karena suaminya kan masih. Kemudian kita zikir, masih di sejadah itu zikir terus sampai subuh, kemudian sholat sunnah. Apakah sama pahalanya kalau kita di masjid berjamaah dalam seperti itu sholat subuh di masjid? Apakah di rumah itu seorang wanita pahalanya sama Pak Ustaz? Pahala umroh? Terima kasih, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya borongan. Baik, yang pertama kaitannya dengan telatnya ibu atau barangkali juga termasuk kita sampai di masjid, imam sudah memulai sholat fardu subuh, sedangkan kita pas baru datang dan belum melaksanakan qobliyah subuh. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ketika Bapak
misalkan ibu sudah masuk ke masjid, kemudian imam sudah memulai sholat berjamaahnya, tidak boleh kita melakukan sholat sunnah. Jadi ibu harus ikut apa yang sedang dilakukan oleh imam. Jadi kalau imam sudah memulainya, maka bapak ibu yang baru datang harus ikut apa yang dilakukan oleh imam. Tidak dibenarkan untuk sholat sunnah, termasuk juga sholat sunnah tahiyatul masjid, tidak boleh. Ya, nah itu ada keterangan, ada dalil yang melarang seperti itu. Tapi ibu yang katakanlah tadi ibu bilang kesiangan, sholat qabliyah subuh juga dipraktekkan oleh Rasulullah SAW setelah waktunya selesai, habis. Dengan kata lain, sholat sunnah qabliyah subuh itu diqadha. Jadi ada dua sholat sunnah yang diqadha oleh Rasulullah SAW. Satu, sholat sunnah dalam arti hukum ya Pak ya, nafilah kita sebutnya tadi. Sholat nafilah yang pertama boleh diqadha itu yaitu berkaitan dengan sholat nafilah witir, dan yang kedua sholat nafilah yang berkaitan dengan qabliyah subuh. Nah ini ada dalil kita ibu. Jadi dua-duanya boleh diqadha. Jadi boleh saja ibu prakteknya setelah sholat subuh, sekali lagi selesai, ibu niatkan ingin mengqadha sholat qabliyah subuh, niatkan seperti itu. Tapi ibu bertanya, bukankah katanya sholat subuh itu nggak ada sholat sunnahnya? Ya nggak ada sholat sunnahnya itu ba'diyahnya Pak sebutannya. Apapun yang Bapak ingin lakukan, sholat selain ba'diyah subuh itu boleh. Contohnya Bapak, ya Bapak Ibu barangkali berkunjung ke Mekah, ke Madinah, coba Pak. Habis sholat waktu yang 5 waktu itu, khususnya kita lihat, khususnya Pak ya, tapi semuanya nih, khususnya sesudah subuh maupun sesudah asar, itu melakukan sholat jenazah. Iya kan Pak? Udah selesai sholat subuh, si imam mengumumkan sholatul arwah. Zikir sebentar, sholat jenazah. Itu semua waktu bayangkan. Jadi jangan salah memahami tentang apa namanya itu dilarangnya sholat sesudah subuh. Sholat yang tidak ada sesudah subuh itu ba'diyah. Tapi kalau Bapak Ibu mau melaksanakan selain ba'diyahnya itu, entah jenazah, entah Bapak mau sholat sunnah safar, entah Bapak mau melaksanakan sholat yang tadi kita bilang qadha, baik qadha subuhnya maupun qadha yang kita bilang tadi witir maupun qabliyah subuh, itu silakan, boleh. Ya, dan kalau juga misalnya hampir tiap hari Bapak kesiangan melulu atau Ibu kesiangan melulu, nggak jadi masalah, boleh saja. Ya, nah jadi sekali lagi yang harus kita catat kembali, ya, Bapak sudah sampai di masjid, tidak ada sholat sunnah ketika imam sudah memulai sholat fardunya. Ya, Bapak atau Ibu harus ikut apa yang sedang dilakukan oleh imam di dalam masalah ini. Kalau tadi terlambat, boleh diqadha qabliyah subuh. Jadi yang diqadha sholat nafilah itu 2, yaitu witir dan qabliyah subuh. Kemudian yang kedua Pak, kaitannya sholat witir itu di awal waktu, yaitu setelah kita melakukan sholat isya atau sholat sunnah ba'diyah isya. Bolehkah kita melakukannya dalam masalah ini? Jawabannya boleh. Dasarnya apa? Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, sahabat Rasulullah SAW,
yang memesankan kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, aku berpesan kepada kamu 3. Apa itu? Salah satunya adalah sholat witir sebelum tidur. Kamu tidur, jadi sebelum kita tidur itu dianjurkan untuk sholat witir lebih dulu. Prakteknya berarti sesudah sholat nafilahnya, nafilah ba'diyah isya. Sholat ba'diyah isya dulu, baru sholat witir. Adapun nanti kalau ibu bisa bangun di sepertiga malam terakhir, ya sekitar jam 3 kurang lebih misalnya, atau jam 2 begitu, silakan bangun lagi untuk melaksanakan sholat tahajud, tapi tidak boleh melaksanakan sholat witir 2 kali. Ini paham ini Pak? Tidak boleh melaksanakan sholat witir 2 kali dalam satu malam. Nabi mengatakan dalam suatu hadis, ya, la witrani fi lailatin, la witran, tidak ada 2 witir fi lailatin dalam satu malam. Nah, jadi cukup witirnya yang ibu kerjakan tadi atau yang bapak kerjakan tadi sesudah ba'diyah isya, sebelum tidur atau menjelang tidur, baru kita tidur. Jadi praktek seperti itu dibenarkan atau dibolehkan. Ditambah lagi Pak, Ibu, ini ada lagi nih Pak, yang menerangkan tentang sholat malamnya Sayyidina Abu Bakar dengan sholat malamnya Sayyidina Umar. Ketika itu ditanya oleh Rasulullah, wahai Abu Bakar, kamu sholat malam itu kapan? Saya sholat malam itu sebelum tidur, saya sholat dulu. Lalu ditanya oleh Rasulullah kepada Umar, wahai Umar, kamu sholat malam itu kapan? Bukan malam aja saya sih. Nah, ini menunjukkan apa Pak? Abu Bakar yang melaksanakan sholat malam itu di awal waktu menunjukkan apa Pak? Sikap kehati-hatiannya Abu Bakar, takut kebablasan. Dan Rasulullah membenarkan. Jadi keliru kalau ada yang mengatakan juga harus di tengah malam, itu keliru. Nggak memahami hadis seperti ini. Yang kedua, berkaitan dengan Umar, kenapa Umar ini melaksanakan sholat malamnya selalu di tengah malam atau di sepertiga malam terakhir itu? Ini menunjukkan kepada Umar bahwa Umar itu mempunyai tekad yang kuat. Makanya Umar itu ditakutin setan Pak. Ya Pak ya? Dalam satu keterangan hadis, Umar itu ditakutin sama setan. Ada setan mau lewat di satu gang, Umar juga mau lewat, itu setan itu kabur nyingkir Umar. Karena Umar itu kalau sudah megang pendirian itu kuat banget pendirian. Itu tekadnya Umar bin Khattab seperti itu. Nah, jadi sekali lagi dibolehkan melaksanakan sholat witirnya pada awal waktu, yaitu prakteknya sesudah sholat ba'diyah isya. Kemudian yang ketiga, tadi pertanyaannya kaitannya dengan masalah adanya pahala umroh. Boleh. Memang kalau ibu memang mau melaksanakan sesudah sholat subuh, kemudian ibu tambah zikir sampai menjelang matahari terbit, ya, ibu melaksanakan sholat sunnah syuruk, silakan. Tapi Pak, harus diingat lagi, sholat syuruk itu jadi perdebatan lagi Bu, Bapak. Jangan salah keliru. Ada sebagian ulama, sholat syuruk itu adalah sholat duha. Ya, tapi tidak tertutup kemungkinan ada juga yang mengatakan sholat syuruk itu dari sholat sunnah syuruk, sholat duha syuruk, sholat nafilah syuruk. Ya, ada juga yang mengatakan seperti begitu. Kalau memang ibu mau bersiap seperti begitu, silahkan. Tapi jangan ada di benak pikiran kita, sekali lagi Pak, jangan ada di benak pikiran kita perempuan dilarang ke masjid, jangan Pak. Ada itu ustaz-ustaz tertentu menyatakan perempuan gak boleh ke masjid, salah. Ya, perempuan itu boleh ke masjid, silahkan. Kalau memang tidak tidak mengakibatkan
adanya fitnah. Hanya perempuan pergi ke masjid, maaf ya Bu ya, dandanannya jangan menor-menor. Kalau mau pakai parfum ya Pak, parfumnya jangan apa yang 3 kilometer sudah tercium, jangan. Ya apa yang lembut-lembut gitu, aroma parfumnya. Jadi tapi juga jangan dilarang. Makanya ulama-ulama kita, pasti ulama-ulama kita sekali lagi ya di Indonesia khususnya, kecuali berbeda dengan Saudi Arabia di sana, membolehkan seorang perempuan itu pergi umroh tanpa adanya mahram. Ya, selama perjalanannya itu aman, si perempuan ini melaksanakan ibadah umrohnya juga karena Allah. Dan ada apa? Teman-teman perempuannya yang menemaninya. Sekelompok dari perempuan teman-temannya ini menemani si perempuan tersebut, saling menemani istilahnya. Nah, itu ulama-ulama kita itu membolehkan dia perempuan itu pergi keluar. Tapi memang berbeda dengan sekali lagi pemahamannya ulama-ulama Saudi yang melarang, yang nggak boleh menyatakan seperti begitu. Ya, nah jadi Ibu kalau memang mau melaksanakan seperti begitu, silahkan ya, berada di rumah ya, Ibu lakukan zikir-zikir sampai menjelang yang namanya matahari itu terbit ya, dan memang pahalanya sama seperti pahala umroh ya. Saya kira itu Ibu, betul? Ada lagi Pak yang mau ditanya? Ya silakan Pak. Pakai itu Pak, pakai mic ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin menanyakan sholat sunnah sebelum waktu Jumat masuk Ustaz. Itu terkategori sholat sunnah apa ya Ustaz? Terima kasih. Iya, sholat sunnahnya tadi namanya sholat sunnah qobliyah Jumat, rawatib qobliyah Jumat namanya. Tapi Pak, kalau masjid itu melaksanakan azan 2 kali, kalau azannya cuma sekali ya nggak usah sholat, dengerin khutbah ya. Kalau nggak khutbah sudah naik ya dengerin khutbah, kita nggak usah sholat sunnah. Tapi kalau yang azannya 2 kali, sekarang katakanlah nih Pak, zuhur waktunya jam 12, muadzin pertama memandangkan azan, wali pertama nih pas jam 12 waktu, selesai azan ya niat di situ. Sholatnya adalah sholat qobliyah Jumat. Nah, tapi kalau nggak ada azan 2 kali di masjid tersebut, ya sudah, jangan qobliyah ya. Kenapa? Kita lebih penting, lebih urgent untuk mendengarkan khutbah Jumat. Si khatib sudah naik ke mimbar, itu yang lebih penting. Begitu cara kita mempraktekannya. Bapak bedakan lagi dengan azannya di zamannya Sayyidina Utsman. Kalau azannya Sayyidina Utsman di waktu Jumat itu, yang satu di pasar memang. Untuk apa Pak? Memberitahukan. Itu kurang lebih sekitar setengah jam atau 1 jam itu menjelang apa? Menjelang waktu Jumat, waktu zuhur. Nah itu saya di zaman yang Utsman bin Affan itu azan pertama. Nah, supaya orang cepat-cepat bergegas, bersiap-siap untuk melaksanakan sholat Jumatan. Nah, jadi sekali lagi dari pertanyaan tadi saya ulangi, kalau masjid itu melaksanakan azannya 2 kali. Kalau nggak ada azan yang pertama di masjid itu, azannya cuma sekali kayak di kita di sini di Masjid Al Muhajirin ini, berarti tidak ada qobliyah Jumat, nggak ada. Bapak datang masuk mau menunggu, Bapak hanya tahiyatul masjid atau nih
sudah melaksanakan sholat tahiyatul masjid, bapak pada datangnya itu lebih awal, ya masih banyak waktu sebelum masuknya waktu zuhur. Nah, ada secara fikih juga mengatakan silakan bapak sholat, tapi disebut dengan istilah sholat intizarul khutbah. Intizar artinya menunggu khutbah. Mulai bapak sholat sunnah terus assalamualaikum, diam sebentar, bangun lagi, sholat sunnah lagi, oh masih ada waktu lagi, assalamualaikum, diam sebentar, bangun lagi. Nah, jadi kalau juga memang mau seperti begitu silahkan. Itu namanya intizar khutbah, sampai sambil menunggu khutbah tersebut. Ya, jadi begitu Pak mempraktekannya kalau Bapak yang berpendapat adanya sholat nafilah qobliyah Jumat, ya, sholat nafilah qobliyah Jumat. Baik, masih ada Pak? Ustaz, itu ada hadis enggak Ustaz? Ada, makanya bilang tadi Pak, ada hadisnya di dalam Musnad Imam Ahmad bin Hambal. Tapi hadis ini nggak populer di kalangan orang-orang Muhammadiyah, nggak populer di kalangan orang-orang Persis, nggak populer hadis ini. Di kalangan orang-orang Wahabi, Ustaz-Ustaz Wahabi juga nggak populer. Tapi kalau Bapak merujuknya kepada ulama-ulama Syafi'iyah, makanya saya bilang tadi fokusnya kita kepada mazhab Syafi'i. Itu hadis itu ada. Apa yang saya sampaikan itu semuanya berdasarkan hadis, bukan mulut saya Pak. Ya, Bapak jangan salah paham. Ada hadisnya. Kalau mau nanti kita lihat kitab Musnadnya Imam Ahmad bin Hambal, rinci nanti. Nah, jadi seperti itu. Masih ada Pak? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Pak, berkaitan dengan sholat suruh. Syuruk. Iya, ada ini yang berpendapat sholat suruh yang mendapatkan pahala umroh secara sempurna itu ada 3 syarat. Yang pertama adalah harus sholat berjamaah di masjid. Yang kedua, setelah sholat subuh dia berzikir. Yang ketiga, sudah masuk waktu surut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalaupun ada ustaz atau kiai yang menyatakan seperti ini, ya silakan pakai syarat ini. Tapi syarat ini sekali lagi Pak, ini pendapatnya kiai, pendapat tidak didasari dengan hadis yang memastikan bahwa persyaratannya bla 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 bla. Nah, jadi saya berpendapat ini, pendapat saya boleh saja tadi seperti pertanyaan ibu di depan itu tadi, di awal itu tadi, ibu berada di rumah sholat subuh, kemudian dilanjutkan dengan zikir-zikir sampai menjelang suruh itu tadi. Nah, ibu juga boleh melaksanakan seperti itu, termasuk juga bapak boleh melaksanakan seperti itu, nggak jadi masalah, boleh saja, ya. Jadi persyaratan ini adalah persyaratan yang dibuat sendiri atau yang dibikin sendiri, yang persyaratannya tidak mutlak. Kalau ada ustaz yang mengatakan seperti begitu, kayak lagi Pak, ini fikih ya Pak ya, fikih. Jadi tidak harus mutlak-mutlakan begitu, ya. Nah, jadi kembali lagi kita tekankan dalam masalah ini, silahkan bagi bapak yang mau berpendapat dengan mengetengahkan tiga persyaratan ini, ya. Tapi harus dicatat lagi, makanya saya bilang tadi, suruh itu juga bisa termasuk duha. Jadi ada yang membedakan sholat suruh tersendiri, sholat duha tersendiri. Ada yang mengatakan begitu. Tapi ada yang mengatakan lagi sholat suruh itulah sebetulnya sholat duha. Kalau di kalangan ulama-ulama Nahdiyin, ya orang-orang itu Pak, sholat suruh itu adalah duha, ya, bukan tersendiri.
Nah, itu pendekatannya pendekatan lain lagi nanti. Ada pendekatan teks. Kalau dulu saya sering bilang ada pendekatan tekstualnya, ada pendekatan kontekstualnya. Kalau bicara tekstual ya berarti berbeda memang. Ada syuruk tersendiri, duha juga tersendiri. Maka apa nih Pak? Menentukan syuruk, nah ini jadi masalah Pak. Saya pernah mengatakan syuruk itu arti letterlocknya Pak ya, ada kemerah-merahan sedikit di ufuk timur, di tempat terbitnya matahari. Itu syuruk namanya. Sedangkan yang namanya tuluh, di sini penggunaan istilahnya apa Pak? Syuruk atau tuluh, ini menjadi masalah kalau kita lihat dari sisi bahasa Arab. Itu duha, nggak ada istilah syuruk. Syuruk itu kalau ini Pak, permukaan bumi ini Pak ya, arah sana adalah arah timur. Di sini nih Pak, di sini nih, ini Bapak udah lihat ada tanda-tanda merah di situ. Berarti matahari itu ingin ya Pak ya, atau akan terbit. Kalau dia sudah terbit aja sedikit Pak, maka itu namanya tuluh. Tuluh itu artinya terbit. Nomor sedikit terbit, inilah yang dibilang apa Pak? Tanduk setan. Di mana kita dilarang atau dimakruhkan untuk sholat sunnah ketika matahari ini baru terbit. Jadi kalau boleh ini saya bilang matahari ini Pak, kira-kira begini nih Pak. Nah, Bapak lihat dari sana itu, kira-kira begini. Ini namanya sudah tuluh dan ini namanya tanduk setan. Tapi kalau yang namanya syuruk, nah Bapak cuma lihat di sini agak merah, matahari belum kelihatan. Itu namanya syuruk. Ya kurang lebih waktunya sekitar setengah jam, kurang lebih. Ya, nah itu untuk membedakan antara syuruk dengan tuluh. Ya secara letterlock lagi Pak. Kalau Bapak mau pahami lagi, syuruk itu sama dengan istilahnya masyrik. Bapak sering dengar istilah masyrik, cuman berbeda tensis dalam bahasa Arab. Masyrik berarti tempat terbitnya, tempat. Maghrib yang berasal dari kata huruf, ghoroba, huruf itu artinya terbenam atau tenggelam. Maghrib berarti tempat tenggelamnya matahari. Maghrib, makanya maghrib itu sudah di sana menjelang matahari terbelandi. Untuk sebelah barat itu kelihatan merah-merah, ada syafaq disebutnya ya. Nah itu namanya maghrib. Ya, akar kata dari kata huruf itu artinya sebelah barat, syuruk itu artinya sebelah timur. Ya, itu istilah-istilahnya dalam bahasa Arabnya seperti itu. Jadi sekali lagi kembali lagi silakan kalau memang mau mensyaratkan harus ada di masjid, ya sholat subuhnya juga berjamaah, tadi silakan. Ya, untuk apa Pak? Untuk memotivasi Bapak sendiri sebetulnya. Ya, agar Bapak giat diiringi dengan apa? Diiming-imingi dengan apa Pak? Pahala umroh. Itu kan sebetulnya bagaimana Nabi memotivasi kita. Ya, nah kita harus terangsang untuk dimotivasi ini. Bayangin aja kalau ngikutin umroh ya Pak, yang biaya sekarang 20 juta lebih ya Pak ya. Yang hotelnya jauh dari Masjidil Haram, 2 kilo, 3 kilo. Bayarnya murah, 20 jutaan lebih sedikit. Nah, dibandingkan itu mendingan apa? Mendingan setiap subuh ada di masjid. Ya boleh-boleh saja kalau Bapak mau berpikir seperti begitu. Ya, kadang-kadang Allah juga berbicara tentang hitung-hitungan. Ya, dengan istilah apa hitung-hitungan Allah tuh Pak? Dengan istilah tijarah. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim, itu kan dari ayatnya dalam Quran surat As-Saff. Maukah saya tunjukkan kata Allah suatu perdagangan yang tidak akan rugi, yang tidak akan terkena azab. Nah, jadi kalau Bapak juga mau hitung-hitungan perdagangan ya kan, silakan setiap subuh datang ke masjid sampai suruh, kemudian Bapak tunggu dari pahalanya pahala umroh, apalagi diiringi dengan ceramah seperti itu. Ya saya kira itu Pak.
mudah-mudahan ada manfaatnya, dan Bapak juga nggak puas ya Pak ya, ingin mencari dan mencari. Saya kira itu yang terbaik buat kita. Mari kita akhiri dengan kita doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.